Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nani. Saya ngajar prakarya kelas 8. Sebelum pelajaran saya mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa, silakan. Selesai. Untuk hari pertama pembelajaran hari ini, materi yang harus kita bahas, kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari dari kelas 7. Kelas 8 materi pertama yaitu kita mempelajari kerajinan dari bahan lunak. Yang kita bahas yaitu kerajinan bahan lunak. Prinsipnya kerajinan bahan lunak. Nah, di sini ada prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang ketiga yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, dari proses ini dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan bahan alam dan kerajinan bahan buatan. Kerajinan bahan alam yang pertama yaitu A. Kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan flower clay, kerajinan getah nyatu. Yang kedua kerajinan bahan buatan. Yang A. Kerajinan lilin, kerajinan gips, kerajinan fiberglass, kerajinan polimer clay, kerajinan sabun. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tujuan pembelajaran. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kata kerajinan dari bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi bahan, alat, fungsi, dan proses pembuatan kerajinan karya dari bahan lunak di wilayah setempat. Yang ketiga, menentukan jenis, sifat, karakter, dan teknik yang digunakan dalam pembuatan karya kerajinan bahan lunak secara tepat dengan disiplin dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan yang akan kita pelajari. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita kenal dulu apa sih bahan lunak itu. Bahan lunak adalah kerajinan yang bahan dasarnya pembuatannya bersifat lunak, baik alami maupun buatan. Jadi bisa kita bentuk mudah, tidak kaku. Yang B, jenis bahan lunak. Bahan lunak terbagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Ya, bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang dapat diperoleh dari alam atau bahan lunak dari alam yang pengelolaannya masih alami, jadi tidak buatan. Contohnya bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, dan serat alam. Contoh dari kerajinan dari tanah liat yaitu contohnya gerabah, keramik, dan lain-lain. Yang berikutnya, kalau yang dari kulit ya, selain dari tanah liat juga dari kulit. Dari kulit contohnya sepatu, tas, dompet, mungkin juga kerajinan dari wayang kulit. Kerajinan dari serat alam diantaranya ada topi, dompet, alas meja, tas, dan kap lampu. Itu adalah kalau kerajinan dari tanah liat itu ada gerabah, keramik, dan lain-lain. Kalau dari kulit yaitu ada tas, sepatu, dompet, dan lain-lain.
Kalau dari kerajinan serat, yaitu contohnya topi, dompet, alas meja, dan lain-lain. Bisa kalian cari contohnya di sekitar kalian. Nah, bahan lunak alami, contohnya bisa kita lihat berikut. Nah, ini adalah contoh dari bahan lunak alami. Ini ada keramik. Keramik ini dari tanah liat. Yang sebelah ini dari serat alam. Yang berikutnya yaitu dari kulit, atau kita kenal dengan apa itu, alas kaki atau sepatu. Berikutnya yaitu yang kita mengenal bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan atau sintesis adalah bahan yang diperoleh melalui beberapa tahap proses sehingga menjadi lunak. Bahan lunak buatan cenderung lebih mahal dibanding dengan bahan lunak alami. Contohnya bahan lunak buatan antara lain gips, contoh dari bahan lunak buatan yang pertama yaitu bahan lunak buatan yang berasal dari gips. Contohnya nih. Yang kedua, lilin. Yang ketiga, sabun batang. Yang keempat yaitu bubur kertas dari tempat tisu. Yang kelima yaitu dari clay. Nah, ini semua dari contoh bahan lunak buatan. Yang berikutnya prinsip kerajinan bahan lunak. Terdapat 3 prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak, antara lain prinsip keterampilan tangan. Kenapa dinamakan prinsip keterampilan tangan? Karena kalau kita buat kerajinan tidak mungkin nggak pakai tangan. Tangan kita yang membuat, yang membentuk sehingga menghasilkan suatu kerajinan. Yang kedua, prinsip keterampilan teknik. Teknik caranya. Kira-kira bagaimana sih membuat keterampilan itu? Ada caranya. Yang ketiga yaitu prinsip tradisional. Apapun yang masih kita gunakan masih menggunakan tradisional, artinya manual, pakai tangan, tidak pakai mesin. Nah, itu adalah prinsip kerajinan bahan lunak. Yang D, fungsi kerajinan bahan lunak. A, kelengkapan busana. Biasanya kalau orang mengatakan kelengkapan busana, apa sih kok kelengkapan busana? Berarti untuk melengkapi busana yang kita pakai. Nah, contohnya yaitu nih, ada bros dan kalung. Contoh dari kelengkapan busana. Yang berikutnya, kelengkapan suatu benda. Ya, kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik bagian mukanya. Contohnya ini. Bisa dipakai untuk ditaruh di atas meja untuk ketika kita membutuhkan tisu tinggal ngambil. Yang ke C yaitu kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya di depan rumah kita pakai air mancur dari katak, contohnya keramik katak atau jamur atau apa saja. Jadi merupakan contoh dari kelengkapan bangunan. Yang D yaitu kelengkapan keperluan ritual atau upacara. Nah, biasanya kalau orang mau mengadakan upacara, contohnya di gambar ini, menari dia harus pakai lilin. Itu memberikan atau contoh dari kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Berikutnya, berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambahkan keindahan.
Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Jadi kalau kita berpenampilan biasa, nggak ada aksesorisnya, oh biasa. Tapi ketika dikasih bros, kalung, oh tambah indah ya. Contohnya itu. Yang kedua, memberikan penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu itu akan terkesan khas. Contohnya, orang Padang kalau upacara mantennya pakai hiasan yang itu di kepalanya itu, kan tidak semua daerah pakai seperti itu. Contoh dari nomor 2 yaitu contohnya pakaian adat manten dari Minangkabau. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu menjadikan persyaratan pemakainya. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan maka tidak berarti apa-apa. Berarti kan harus digunakan. Misalkan kalau baju nggak dipakai, ya berarti sudah nggak ada fungsinya. Berarti harus dimanfaatkan. Gerabah kalau nggak dipakai berarti tidak ada manfaatnya. Yang keempat, merupakan bertanda atau simbol. Contohnya, kalau budaya Jawa simbolnya pakai konde, dikasih tusuk pentul. Nah, itu merupakan juga aksesorisnya ya. Nah, ya. Contoh dari nomor 5 yaitu misalnya contoh miniatur katak atau miniatur rumah atau miniatur jembatan. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Apapun yang dihasilkan dari manusia itu merupakan hasil karya seni. Karena apa? Dibuat, diekspresikan oleh manusia untuk dimanfaatkan oleh manusia. Yang berikutnya, proses produksi kerajinan bahan lunak. 1. Kegunaan. Ya, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan kebutuhannya. Contohnya, mangkok untuk wadah sayur, kalau piring tempat nasi, bakul tempat nasi, piring untuk makan ya maksud saya, bukan tempat nasi ya, untuk tempat nasi juga sih. Atau juga rak piring, untuk tempat rak piring bukan rak sepatu. Yang kedua, kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir juga ada pegangannya. Kalau cangkir nggak ada pegangannya bukan cangkir, tapi apa? Gelas. Yang berikutnya, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Kalau kakinya ukurannya 45, ya pakai ukuran 45. Gede banget ya Pak. Yang keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapisnya atau pewarnanya yang dipakai tidak berbahaya dan jika digunakan sebagai wadah makanan. Jadi zat pewarnanya itu tidak membahayakan manusia. Apabila kita buat, apakah zat pewarnanya ini enggak luntur? Kalau luntur membahayakan kesehatan manusia. Yang berikutnya, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan, ornamen, dan bahan bakunya. Berikutnya, nah ini proses perancangan karya kerajinan sebagai berikut. Yang pertama,
Proses perencanaan. Kita kalau mau membuat sesuatu, bikin perencanaan dulu. Rencananya buat apa ya? Misalnya buat cangkir dari tanah liat. Terus tentukan bahan. Kalau cangkir dari tanah liat berarti bahannya dari apa? Tanah liat. Terus cari ide dari berbagai sumber. Modelnya kira-kira apa ya idenya? Oh, lihat dari sumber-sumber yang lainnya. Bisa buka Google. Terus yang berikutnya membuat sketsa karya. Bentuknya, kira-kira bentuknya kotak atau bulat atau setengah lingkaran. Tentukan sketsa yang terbaik. Sebelum menentukan yang terbaik, buat sketsa karyanya lebih dari 1, misalnya 3. Dari ketiga, pilih yang terbaik. Yang berikutnya, kumpulkan alat dan bahan. Bahannya apa saja dikumpulkan, terus alat yang kita pakai apa saja. Yang berikutnya yaitu pembuatan produk, yaitu setelah mengumpulkan bahan dan alatnya, proses pembuatan dilakukan. Misalnya kalau buat cangkir ya bagaimana sih buatnya, tuh prosesnya dilakukan saat itu. Setelah membuat selesai, baru dievaluasi atau diuji coba produknya. Kira-kira produk yang dipakai ini bagus enggak? Kuat enggak? Atau ternyata setelah dipakai sebentar sudah pecah. Berarti hasilnya kurang bagus. Setelah dievaluasi atau uji coba produk, dilakukan revisi produk. Nah, mana yang bagus, mana yang enggak bisa dilihat. Ini adalah proses perancangan karya kerajinan sebagai berikut. Ya, yang terakhir yaitu kita setelah membuat kerajinan yang sudah lihat hasilnya, terus tentu kita membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Nah, tempat untuk menyimpannya itu dinamakan kemasan atau tempat di mana hasil kerajinan kita simpan. Nah, kemasan itu bisa dibuat dari plastik, bisa dari kertas juga bisa, dari mika juga bisa, atau plastik mika maksud saya, bisa juga dari kayu, kotak kayu, dan lain-lain. Nah, contoh kemasan produk kerajinan bahan lunak ada di bawah. Bentar ya. Nah, ini contohnya. Ada plastik, ada plastik semua, terus sebelahnya kayak mika. Sebenarnya banyak, bisa cari contoh-contoh yang lain dari hasil kerajinan yang kita buat. Kita memakai kemasan apa. Dari apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.